Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah, hindarilah banyak dari persangka-persangka. Jangan-jangan, oh kayaknya si fulan itu begini. Saya dengar-dengar si fulan. Jangan, jauhi, kata Allah Subhanahu. Kenapa? Inna ba'dul dhanni ismun. Karena sesungguhnya sebagian persangka itu dosa. Dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu menjadi kesalahan-kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggibahi, menggunjing. Janganlah salah seorang di antara kalian menggunjing yang lain. Apalagi dia seorang muslim, seorang mukmin, hati-hati. Oleh karena itu, di dalam ayat yang lain berkaitan tentang had zina. Tatkala ada seorang yang bersaksi bahwasanya ada si fulan itu berzina, kemudian tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia belum mendatangkan 3 saksi. Satukan dia sama 3 saksi. Apa ganjarannya? Fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Lihat. Maka jilidlah mereka, cambuklah mereka berapa kali? 80 kali. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendatangkan bukti, tidak bisa mendatangkan saksi. Karena kehormatan kaum muslimin sangatlah tinggi. Jangan macam-macam. Oleh karena itu menuduh seorang muslim, menuduh seorang mukmin melakukan sebuah kesalahan dan keliruan dan kita tidak memiliki bukti, hati-hati. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengecap kita sebagai orang yang kadzdzab, pembohong, penipu. Ya. Ada berakhlak kita juga. Karena ini kita bahas tentang muqaddimah ya. Insyaallah pada pertemuan nanti berikutnya kita akan bahas apa sih ada berakhlak itu satu persatu dan seterusnya. Berarti tentang ayat yang tadi yang kita sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12 sebelah kanan paling atas. Para ulama pernah mengatakan perkataan yang sangat luar biasa, yang menghimbau, memberikan warning kepada seluruh umat manusia agar berhati-hati dengan para ulama. Apa kata mereka? Luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Kalau dalam ayat surat Al-Hujurat ayat 12 tadi menyatakan bahwasanya tatkala orang menggunjing seakan-akan seorang itu memakan daging saudaranya. Dan itu tidak beracun. Itu pun fakarihtumu, kata Allah SWT, kalian tidak suka. Bagaimana dengan tatkala daging tersebut beracun? Ya? Tatkala daging tersebut beracun jauh lebih membahayakan kalian. Oleh karena itu, kita sebagai orang awam yang subhanallah ilmu kita ini masih Senin Kamis, itu pun kalau yang baru tahu, baru kenal, ini kita mencela para ulama. Oleh karena itu Anda ingatkan bagi teman-teman sekalian, para jemaah sekalian yang baru hijrah, mengatakan dirinya, oh saya baru hijrah. Jauhi perdebatan. Tatkala Anda memposting sebuah pernyataan dan Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan postingan tersebut, jangan diposting.
Oh Ustaz, kan saya pengen menyebar kebaikan. Nah, menyebar kebaikan, share kebaikan, mengupload sebuah status tentang kebaikan, itu lihat Anda harus berani bertanggungjawabkan. Karena boleh jadi manusia melihat dari postingan Anda, mereka menjadi tersesat. Bahkan mereka menjadi banyak tanda tanya di dalam agama Islam. Oleh karena itu para ulama tidak cerewet para ulama itu. Mereka ngomong sedikit tapi bermakna dan menancap di dalam hati-hati kaum muslimin. Tidak banyak bicara. Subhanallah. Dagingnya para ulama itu beracun. Maksudnya apa? Tatkala kita menjelek-jelekkan seorang ulama, maka seolah-olah kita telah memakan daging manusia beracun. Berbahaya tidak? Sungguh sangat berbahaya. Makanya Nabi SAW telah bersabda tadi dalam hadis yang telah kita sebutkan. Mana beliau bersabda, "Walam ya'rif li'alimna haqqa." Dan mereka yang mana Nabi katakan laisa minna, bukan dari golongan kami, yang tidak hormat, yang tidak berakhlak mulia, sopan santun kepada yang lebih besar, dan tidak menyayangi yang lebih kecil, dan tidak mengetahui apa hak-hak orang yang alim. Di antara kita, kata Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Anak-anak kita semua sama. Bagaimana agar kita tingkatkan adab dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh menggunjing saudara kita? Bukan karena saudara tersebut, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang melarang. Semua landasan kehidupan kita ini dilandaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, baik dari amal ma'ruf, nahi mungkar, harus dilandaskan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, diukur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan seenak jidat, seenak hati, seenak perut, bukan. Tapi kan, tak ada orang tapi kan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan statement A, Anda jangan milih-milih yang lain lagi. Karena tatkala ada memilih yang lain, maka Anda bukan seorang mukmin yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah tatkala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menentukan sebuah syariat, kemudian mereka memilih jalan yang lain. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan ini tidak boleh, jangan cari-cari jalan. Mana nih yang membolehkan? Zina haram, cari jalan. Boleh kok, ada ulama yang membolehkan. Musik haram, cari cara bagaimana agar ada yang membolehkan. Ada kok ulama yang membolehkan. Kalau ada memiliki prinsip seperti itu, itulah namanya zindiq. Mohon maaf, kata para ulama, man tatabba'a rukhsal ulama faqad tazandaq. Barang siapa yang mencari keringanan dari para ulama, kalau masalah nikah cari ulama yang tidak mewajibkan adanya wali, seperti Imam Abu Hanifah. Beliau rahimahullah taala memiliki mazhab yang mana beliau berpendapat wanita boleh menikahi dirinya sendiri tanpa wali. Ya, misalkan ada perempuan
sama laki-laki. Nah, langsung menikah tanpa ada wali. Ada lagi ulama yang lain, tidak perlu ada mahar. Kalau kita mengambil semua rukhsah keringanan ini, maka itu namanya zindiq. Tatkala syariat mengharamkan musik, jelas hadisnya jelas dalam Sahih Bukhari, jelas. Para ulama empat mazhab jelas mengharamkan, tapi cari deh. Ada kok ulama yang membolehkan, dicari-cari jelas. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mencari keringanan. Nah, karena itu ada berakhlak, itu bukannya yang kita harus kaji-kaji terus-menerus, bukan. Ada berakhlak itu bagaimana kita mengaplikasikan, mempraktekkan di seluruh kehidupan kita. Kita tahu bahwasanya kita harus berbuat baik, kan? Harus berbuat baik. Praktek. Kita tidak boleh berdusta, maka kita tidak boleh berdusta. Kita harus menjauhi hal-hal yang syubhat, yang rancau, ya kita jauhi. Jangan didekatin, apalagi disimak, apalagi ditekuni. Wah, ini seru kayak ini nih. La haula. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang termakan oleh syubhat, ya, yang rancau. Jangan. Karena ada seorang mukmin, seorang muslim adalah dia lebih menghindari yang namanya syubhat. Nabi SAW pernah mengingatkan dalam hadis Bukhari Muslim, diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di hadis Al-Arba'in Nawawi beliau di hadis yang ke-6 mengatakan apa? Faman ittaqash syubhat, dan barang siapa yang menjauhi, melepaskan perkara-perkara yang rancau, faqad istabra, maka sungguh dia telah berlepas diri. Dini wa irdi, menjaga, berlepas diri dari syubhat tersebut dan menjaga agama dan kehormatannya. Subhanallah. Dan Nabi SAW bersabda, waman waqa'a, dan barang siapa yang masuk fi syubhat, dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka dia kemungkinan besar akan jatuh kepada perkara yang haram. Ya, kita jangan suka yang remang-remang. Jangan. Oh, ini kayaknya boleh. Jangan kayaknya boleh. Harus tahu dulu apakah ini betul-betul boleh atau tidak. Apalagi ibadah. Masalah ibadah, jikalau belum ada dalilnya, belum ada ketentuannya dari syariat, jangan kita lakukan. Jangan sekali-kali kita lakukan. Salat selain salat 5 waktu, ada salat yang lain lagi yang wajib, harus ada dalilnya. Oleh karena itu, ada membahas tentang adab dan akhlak ini sebenarnya sangatlah luas. Tapi lagi-lagi kembali kepada satu poros. Tujuannya kepada apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, ada hablum minallah, ada hablum minnas. Ada ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ikatan kita kepada manusia. Tetapi ikatan kita kepada manusia ini kapan bisa terpenuhi? tatkala kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man aslaha bainahu wa bainallah, aslaha Allahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Akan tetapi ingat, tatkala kita berusaha menegakkan keadilan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sunnah qauliyah Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang suka, ada yang tidak suka. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, siapa yang berani bilang Nabi Muhammad SAW salah atau kurang dalam masalah penyampaian beliau? Sempurna, Masya Allah. Ya, beliau
telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan jawami'ul kalim. Ya, kalimat yang ringkas akan tetapi memiliki makna yang sangat dalam dan luas. Itu pun banyak manusia yang tidak suka. Dan mereka lah pengikut iblis, la'natullah. Oleh karena itu, tatkala kita menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, ada orang yang tidak suka, maka wajar. Maafkan mereka dan ingatkan mereka. Maafkan dan ingatkan. Tatkala Anda sudah maafkan dan ingatkan, selesai urusan Anda. Faham? Baik. Anda rasa cukup? Jika ada pertanyaan, silakan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ustaz, amalan apa yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Para jamaah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ribuan jalan ibadah yang sangat mudah. Ribuan amalan-amalan yang sangat mudah, Jikalau Anda menginginkan amalan yang paling mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dimaksud dari amal ibadah nih, amalan apa kira-kira? Banyak sekali amal-amal yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi SAW pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbi wa huwa sajid." Yang paling dekat waktu, yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah tatkala dia bersujud. Fa'aksiru fihi du'a, kata Nabi. Oleh karena itu perbanyaklah doa ketika sujud. Ya, perbanyaklah doa ketika sujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pernah menjanjikan bagi orang-orang yang pintar membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, dijanjikan apa? Sebagai apa? Ahlullah. Ya, dijanjikan sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menunjukkan dekat.
Dan banyak lagi amalan-amalan. Secara umum, semua amalan, makanya dikatakan apapun amal ibadah itu namanya taqarruban ila Allah. Taqarrub itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing orang beda-beda. Ada yang dia kuat sholat, ada dia lebih kuat dari puasa, ada dia susah puasa. Maksudnya puasa sunnah, kalau puasa wajib. Mungkin untuk mengadakan sholat sunnah dia agak berat, tapi dia lebih bisa untuk apa? Sedekah. Banyak sekali apa? Ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk menuntut amalan yang khusus, ana khawatir. Tatkala ada amalan khusus A, misalkan amalan A, maka Anda akan cuek. Acuh tak peduli dengan amalan yang lain. Ini yang salah. Dan Anda katakan sesuatu yang paling mudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bentuk tauhid sangatlah luas. Oh iya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan di YouTube. Entar. Oh iya. Ini ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana orang yang kelihatan ibadahnya baik? Baik semua. Semua baik. Ibadahnya baik. Semuanya baik, tapi adab dan akhlaknya kurang baik. Atau malah sebaliknya. Sedangkan Ustadz bilang iman kita sesuai dengan adab kita. Oh iya. Para jamaah yang semoga senantiasa berhajat dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Anda perhatikan ucapan yang Anda ulang-ulang dari tadi, adab dan akhlak itu bukan teori yang kita pelajari, kitab yang ratusan kita tamatkan untuk membahas tentang adab. Akan tetapi praktek kita. Makanya Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala pernah mengatakan al-adabu huwal imtisal. Adab dan akhlak itu adalah kita harus berbuat. Harus berbuat. Bagaimana ada orang dia sholatnya baik, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia baik. Kemudian adab dan akhlak kepada manusia yang tidak baik. Kira-kira ada yang salah nggak di sini? Tentu ada yang salah. Dan disitulah kita sebagai manusia berusaha memperbaiki diri, berusaha meningkatkan adab dan akhlak kita. Dan kita kadang-kadang sangat mudah, ya mohon maaf, sangat mudah menilai orang, itu mudah sekali menilai orang. Ketika kita lihat orang ini sholatnya masya Allah khusyuk, ibadahnya rajin, nggak pernah telat. Tapi tatkala ada mungkin ada berakhlaknya sedikit yang keliru, langsung, padahal sholatnya baik, ibadahnya khusyuk sekali. Kok bisa? Itulah manusia, tempat segala kekurangan. Anda tatkala menginginkan kesempurnaan, hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bukan. Tolong dicatat. Sebaliknya, ada orang adab akhlaknya bagus kepada manusia, sopan santun, tapi ibadahnya apa? Bolong-bolong. Itu mungkin sholat sunnahnya. Makanya kenapa anak katakan pribadi, anak katakan di awal,
Kita jangan cepat menilai orang itu, jangan. Coba kita lihat, tengok diri kita nih. Kita ini udah akhlak kita udah baik belum? Ibadah kita udah bagus belum? Sehingga kita melihat orang. Tatkala ada orang yang seperti tadi, dia ibadahnya bagus, kemudian akhlaknya kurang, itulah manusia. Itulah manusia. Dan kewajiban dia untuk berusaha berubah terus, menjadi semakin baik. Tatkala ibadah adab dan akhlaknya bagus, tapi ibadahnya kurang, disitulah letak kekurangan manusia, meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kita putar lagi, balik kepada diri kita. Apakah adab dan akhlak kita telah baik? Kalau baik, alhamdulillah. Tingkatkan lagi, pertahankan dan tingkatkan. Ya, mau ibadah kita baik tidak? Kalau tidak baik, tingkatkan. Bagus, pertanyaan yang bagus, tapi sekaligus mengingatkan. Tatkala ada orang seperti ini, jangan Anda yang memvonis, Anda tidak berhak memvonis akhir kali. Oh, ini orangnya jelek. Oh, ini enggak. Apalagi Anda baru melihat satu kesalahan atau satu dua kekeliruan. Boleh jadi akhlaknya berubah gara-gara Anda, yang membuat dia tidak baik. Terkadang ada orang kita lihat, Masya Allah, super baik, tapi gara-gara kita yang membuat sebuah kekeliruan, dia menjadi tidak baik kepada kita. Koreksi diri. Ya, kembalikan kepada kita. Tatkala ada kekeliruan di orang, maafkan. Tatkala orang tidak memaafkan kita, kita harus berusaha minta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinul Islam, dinus samah. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan maaf. Adab dan akhlak tata krama yang baik. Bahkan subhanallah, telah tercatat di sejarah bahwasanya agama Islam, jikalau mereka menguasai sebuah kaum, yaitu kaum musyrikin ini merasa tenang. Ya, merasa tenang. Lebih nyaman yang menguasai itu kaum muslimin. Kenapa? Karena adab dan akhlak, hak-hak mereka diberikan oleh kaum muslimin. Subhanallah, dicatat. Faham ini yang bertanya? Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah, istiqomah, hidayah agar bisa memperbaiki diri. Bagaimana agar kita menyibukkan diri kita, menilai diri kita, mengoreksi, mengintrospeksi. Cari kesalahan kita, oh di mana kekurangan kita, di situ kita sempurnakan. Jangan lihat, oh ini orang, saya tahu saya rajin sholat tapi kok kayak gini. Saya tahu saya ini orang hadapnya bagus tapi kok sholatnya gini. Lah, haula wala quwwata illa billah. Setahu ana, giliran tanya tentang airnya dia, oh kalau ana sih udah mulai sudah bingung. Makanya ada pepatah yang mengatakan, gajah di seberang kelihatan, jarum depan mata kan nampak. Itulah perumpamaan manusia. Giliran kesalahan orang, la haula wala quwwata illa billah. Anak-anak kita semua sama. Kita sama-sama manusia yang banyak dosa. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dosa yang pernah lakukan menzalimi antum, tolong dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan mempermudah semua urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Baik. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, bagaimanakah adab menuntut ilmu dari para sahabat? Ustaz, bagaimanakah adab menuntut ilmu dari para sahabat? Pertanyaannya sangat umum. Jikalau kita mau melihat ada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tatkala menuntut ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tasabuk. Tasabuk itu artinya berlomba-lomba. Kenapa? Ilmu merupakan kebaikan yang paling baik. Makanya Allah SWT berfirman surat Al-Baqarah yang sering kita langsungkan dulu ketika masih kecil, zaman kita masih SD apa segala macam, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka tuh berlomba-lomba. Siapa yang lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW? Siapa yang paling menghafal perkataan Nabi Muhammad SAW? Bahkan ada sebagian kejadian kejadian hadis ya, bukan hadis kejadian yang mana para sahabat itu mengatakan sesama mereka tatkala meriwayatkan hadis tentang apa yang disampaikan oleh Nabi pada waktu itu. Ba'duna ahfadhu min ba'di. Kami sama sebagian lain itu ada yang lebih menghafal, ada yang lebih lemah hafalannya. Itulah mereka menuntut ilmu. Mereka tuh berlomba-lomba. Ya, namanya kalau sudah Nabi Muhammad SAW bersabda dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran itu adalah wahyu. Sami'na wa ata'na. Itulah para sahabat. Oleh karena itu kita sekarang tatkala di antara adab kewajiban kita menuntut ilmu itu adalah kita harus sami'na wa ata'na. Di atas apa? Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman para salafus saleh radhiyallahu anhum. Bukan banyak bertanya. Para sahabat itu banyak bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat. Dan Nabi SAW pernah mengingatkan sahabatnya tentang bertanya yang tidak bermanfaat. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah kejadian tentang masalah diturunkan kewajiban haji. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah aftarada alaikum hajjan fahujju. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian manasik haji, berhaji, maka berhajilah, kata Nabi. Ada sahabat yang bertanya, Akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Nabi? Beliau diam. Bertanya lagi, Akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Mendapat kali yang ketiga, ada yang bertanya, Akulla amin ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan dengan tegas sembari mengingatkan, Lau qultu na'am lawajabat wa lamastata'tu. Lihat Nabi Muhammad SAW menjaga umat. Jika aku mengatakan iya, maka tentu itu akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian tidak akan mampu. Ya, kalian tidak akan mampu. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Ma nahaytukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Fa innama, karena sesungguhnya ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Karena sesungguhnya penyebab apa?
kesalahan. Celakanya umat-umat sebelum kalian, kenapa? Karena banyak yang bertanya yang tidak bermanfaat. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka menyelisihi nabi mereka, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antaranya tentang bertanya yang tidak bermanfaat lagi, Allah mencontohkan dalam surat Al-Baqarah, mengisahkan tentang umatnya Nabi siapa? Nabi Musa. Tatkala Allah SWT mengatakan, qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Tatkala Musa mengatakan kepada kaumnya, sembelihlah sapi. Mereka bertanya, inilah itulah. Sapi yang bagaimana? Faridun waladi. Kemudian warnanya seperti apa? Apakah pernah digunakan membaca atau tidak? Sampai mereka hampir tidak menemukan sifat dari sapi tersebut. Subhanallah. Ada penuntut ilmunya para sahabat, mereka tidak bertanya jikalau tidak penting. Oleh karena itu, tatkala ada orang yang bertanya berkaitan tentang ibadah yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka sungguh dia telah bertanya tentang pertanyaan yang tidak penting. Paham? Dan di antara adab para sahabat radhiyallahu anhum juga, mereka mempersiapkan diri mereka. Tatkala Nabi Muhammad SAW ingin menyampaikan sebuah khutbah atau apa segala macam, mereka betul-betul mempersiapkan telinga mereka, mata mereka, pikiran mereka. Bukan matanya hadap ustadznya, tapi hatinya melayang, traveling ke sana kemari. La haula wala quwwata. Itu di antara contoh-contoh atau cara para sahabat menuntut ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, bolehkah seorang istri meminta suaminya menikah lagi dikarenakan si istri merasa begitu banyak kekurangan dari segala sudut dalam mengurus dan merawat suami? Syukron. Ini pertanyaan di luar pembahasan. Pertanyaan yang asing ini ya, pertanyaan gharib. Ustaz, itu pertanyaannya tadi bagaimana atau apakah? Bolehkah seorang istri? Bolehkah seorang istri meminta kepada suaminya agar menikah lagi? Seperti itu. Ya. Dikarenakan dia sudah merasa tidak mampu untuk mengurus suami. Para jemaah membahas tentang pembahasan poligami itu bukan pembahasan sebenarnya pembahasan yang sangat penting bagi siapa dulu? Bagi orang-orang yang memiliki tauhid yang kuat. Kalau masalah boleh ya silahkan. Walaupun dia tidak memiliki
atau tidak merasa ada ketidakmampuannya untuk mengurus suaminya, dia suruh suaminya. Boleh-boleh saja. Boleh. Akan tetapi urusan iya atau tidaknya itu ya urusan suami, mau atau tidaknya. Dan terjadi dan tidaknya itu bukan urusan suami dan istri, bukan. Akan tetapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal tersebut tanpa ada minta, tanpa ada menginginkan, tanpa ada iming-imingkan, tanpa ada kepengen, maka hal itu pasti akan terjadi. Oleh karena itu terkadang tatkala kita membahas tentang poligami ini, orang sering berpikir yang lakinya nih enak, di perempuannya suami saya tidur sama orang lain. Perhatikan, bagi para suami tolong perhatikan, poligami bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Akan tetapi poligami adalah bagaimana agar kita bisa melakukan syariat yang Allah SWT syariatkan. Ya. Dan ingat, tatkala Anda berpoligami sebagai seorang suami, Anda berpoligami, Anda harus masukkan istri Anda juga berpoligami. Apa maksudnya? Anda harus betul-betul bisa mendidik kedua istri Anda di dalam poligami tersebut. Karena yang dipoligami bukan hanya istri pertama. Istri yang kedua juga dipoligami. Oleh siapa? Istri pertama. Ya, jangan sampai Anda sebagai seorang laki-laki yang satu istri sudah la haula wala quwwata illa billah, sempoyongan, Anda mampu dari segi materi, tapi Anda belum tentu mampu dari segi pikiran. Ya, Anda bukan pengalaman. Ya, Anda bukan pengalaman karena istri Anda juga masih satu. Anda bukan pengalaman, tapi subhanallah, real dari kehidupan kita, kenyataan dari kehidupan kita ini subhanallah. Makanya Nabi SAW menyifati perempuan itu seperti tulang rusuk, asal muasalnya dari tulang rusuk itu bengkok. Dia udah keras, gak bisa dilurusin, tapi kalau dibiarkan bengkok terus. Kalau Anda temukan tulang rusuk yang lurus, kasih tahu saya. Tapi tidak. Ya. Kalau masalah boleh dan tidak bolehnya boleh. Tapi ingat, itu urusan mau dan tidaknya ya urusan suami. Tatkala seorang istri mau, istri pertama nih, pengen lihat suaminya poligami, suaminya juga mau poligami, ini harus menunggu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekarang hari ini berencana besok pagi langsung poligami. La, ya sorry. Anda juga pernah mendengarkan penjelasan seorang ustaz, poligami itu program. Ya. Bukan hari ini mau. Karena itu salah satu ibadah yang sangat-sangat berat. Bukan berarti tidak bisa, tapi itu akan mudah bagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala permudah. Oleh karena itu, jangan Anda pusing-pusing deh. Mohon maaf, kalau masalah poligami Anda jangan pusing-pusing dong. Jangan-jangan suami saya poligami. Anda sebagai seorang suami, gimana caranya biar bisa poligami? Jangan pusingkan. Sibukkan diri Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istri, seorang Anda menjadi seorang istri, jangan Anda mengungkapkan. Jikalau Anda betul-betul kepengen suami Anda poligami, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, aku pengen suamiku yang berpoligami agar melakukan syariat-syariat, agar membantu aku dalam beribadah. Anda sebagai seorang suami,
Anda kepengen poligami, minta sama Allah Subhanahu wa taala, percuma. Anda izin sama istri itu percuma. Sayang, oh iya udah sayang kan? Apa? Nah, rasa. Perempuan bagaimanapun ikhlas, kata ikhlas itu bohong. Mereka di dalam hatinya itu ada sesuatu yang terkadang laki-laki tidak bisa mencapai pemikiran tersebut. Mereka tuh lebih bisa menyembunyikan rasa, itu lebih bisa. Anda pernah dengar seorang guru psikolog mengatakan seorang perempuan itu lebih bisa menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya. Dia suka nih sama orang ini, ada perempuan dia suka nih sama fulan ini, tapi karena kelebihan perempuan itu dia bisa memendam, bisa. Tapi kalau laki-laki, hati-hati. Kalau laki-laki sudah suka, dia akan berusaha kuat tenaga dan pikiran. Oleh karena itu yang melamar itu laki-laki, bukan perempuan. Ya. Makanya tatkala ada perempuan yang dilamar, apalagi dia adalah seorang gadis, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idzunuha sumatuha." Izinnya seorang gadis itu adalah tatkala dia diam. Anakku, ada fulan yang datang melamar, apakah kamu mau? Atau apakah kamu ingin? Dengan fulan tersebut, jadi kalau dia diam, maka itu adalah tanda persetujuan. Tapi kalau janda, dia harus apa? Ngomong. Suka, enggak, ngomong. Ya, subhanallah. Ingat, jika Anda kepengen poligami, jangan lapor sama istri. Tatkala Anda menginginkan suami Anda poligami, jangan kasih tahu suami, kasih tahu Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Anda tidak menginginkan suami Anda berpoligami, atau Anda sebagai suami tidak ingin berpoligami, minta sama Allah bagaimana agar kita dikokohkan sehidup semati sampai ke surga. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah SWT mempermudah semua niat baik kita. Poligami baik? Baik. Satu istri? Baik. Siapa yang bilang jelek satu istri? Satu istri baik. Bukan berarti orang istri yang paling baik, tidak. Tatkala kapan seorang suami dinyatakan keren, zen manus kalau bahasa kami itu. Bagus, top, mumtaz. Tatkala dia betul-betul perhatian, betul-betul menjaga istrinya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebagai kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku yang paling baik kepada istriku. Nabi tidak pernah mengatakan khairukum li ahli, bukan. Yang paling banyak istri, bukan. Yang paling baik mengayomi. Udah satu aja udah sempoyongan, mau tambah 3, bisa pecah tuh kepala. Paham ini? Kalau anak pribadi, kalau ada orang yang bertanya masalah poligami, anak husnuzan, yang bertanya itu seorang gadis yang menginginkan menikah lagi. Bukan menikah lagi, maksudnya yang menginginkan menikah. Karena subhanallah, mohon maaf, pada zaman sekarang ini, tatkala seorang ingin mencari pasangan hidup itu sangatlah susah. Mencari yang betul-betul, kalau yang perempuan syaratnya apa? Tungkahul mar'atu li arba'in. Ini kalau perempuan. Perempuan itu dinikahi gara-gara ada 4 perkara. 5 liha, karena dia kaya atau karena hartanya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali diniha,
Ini yang keempat. Walidi diniyah. Fanfar bidzatid din, cari baca. Pilihlah perempuan yang memiliki agama, yang paham tentang agama, yang paham bagaimana mengayomi suaminya, paham apa hak suaminya. Cari baca. Maka tanganmu akan bahagia. Maksudnya apa? Hidupmu akan bahagia. Perhatikan ini bagi laki-laki. Ya. Kemudian bagi kaum perempuan, tatkala ingin melihat calonnya, tapi ingat, bukan perempuan yang melihat, wali dari yang perempuan. Itu yang pertama, baru perempuannya. Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum," jikalau ada datang kepada kalian, kum itu kepada kalian untuk muzakkar laki-laki, wali si perempuan. Man, siapa? Tardawna, engkau ridhoi dinahu, agamanya, wa khuluquhu, dan akhlaknya. Lihat, agama dan akhlak. Fazawwiju, maka nikahkanlah. Wa illa takun fasadun fil ardi, wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika tidak, maka akan menjadi fitnah di bumi dan kejelekan yang besar. Bagi Anda para wali yang memiliki anak perempuan, kalau Anda telah melihat ada orang yang cocok, yang Anda melihat dari segi agama dan akhlaknya, maka segera nikahkan. Jangan tunggu nanti. Oh, tunggu aja dia selesai kuliah. Jangan. Kalau bisa perempuan itu selesai SMA, dia sebelum dia selesai SMA, dia bisa mengkhatamkan Al-Quran, banyak menghafal hadis, paham tentang ilmu agama, paham tentang hak suami, nikahkan. Kuliah bukan tujuan seorang perempuan, bukan. Oleh karena itu kita tatkala memasukkan anak kita dari SMP, kita usahakan anak kita di pondok yang perempuan agar betul-betul terjaga, terbina kehidupannya. Jangan udah selesai tamat SMA baru bingung. Tapi kalau memang Allah SWT telah memberikan hidayah pada saat tersebut, maka hendaklah dia belajar terlebih dahulu. Tahu agama, pelajari agama, agar dia tidak menelantarkan cinta, menelantarkan suami, tidak memenuhi hak suami. Begitu juga para laki-laki, bagaimana harus betul-betul membenahi diri. Kuncinya satu. Tatkala Anda sibuk memperbaiki diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan orang yang terbaik. Itu kunci. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "At-thayyibatu lit-thayyibin." Yang baik dapat yang baik. Orang yang jelek dapat yang jelek juga. Ini secara umum, secara global, ya. Baik, anak rasa cukup kalau bahas tentang masalah keluarga ini, masya Allah. Ini membahas tentang real kehidupan manusia yang kita gimana ya, banyak pendapat. Kalau kita tidak kembali ke syariat, pusing. Baik, anak rasa ini pertanyaan terakhir ya. Oh, kalau sudah satu pertanyaan tentang menikah, tentang poligami, ini sudah mulai sudah. Anak rasa ini pertanyaan terakhir ya, mohon maaf. Bagaimana pendapat antum tentang mahar yang sangat tinggi sampai menyulitkan lelaki ya, laki-laki? Jangan sampai tadi telah kita sampaikan tadi. Jadi kalau ada yang datang kepada kalian, wahai para wali, yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, bukan yang kaya raya, ya, dinahu wa khuluquh, karena agama dan akhlaknya itu akan membuat Allah SWT ridho sehingga memberikan rezeki yang halal. Jangan memahar
memahalkan mahar itu jangan. Kalau bahasa orang sini itu uang panai ya, bahasa orang Bugis, uang panai harus 50 juta. Oh, kasihan anak antum nanti jadi perawan tua. Bukan begitu Ustaz. Saya cuma pengen cari yang layak. Layak menurut siapa? Layak itu menurut syariat, jangan menurut kita. Kalau menurut kita nggak ada bakal layak. Ada sama istri anak ada layak. Kenapa? Kita ini sama-sama kekurangan, sama-sama memiliki kekurangan. Sayang jika kalau memang gara-gara seorang suami atau calon menantu kita itu gara-gara dia miskin, kemudian kita tidak memberikan anak kita atau kita tidak menikahkan. Bukan. Bahkan kalau bisa kita sebagai mertua kita bantu, permudah dalamnya. Karena itu fahami sunnah, fahami agama ini dengan benar, maka Anda akan paham bagaimana besar keutamaan orang yang memberikan mahar yang mudah. Nabi SAW bersabda, "Khairun nisaikum aisaruha mahran," atau kama qala Nabi SAW. Sebagai wanita kalian adalah yang paling mudah, bukan murah ya, yang paling mudah maharnya. Kalau bisa maharnya satu gelas air, satu botol air Zam-Zam, ya Masya Allah. Tapi ingat, Anda laki-laki persiapkan diri. Jangan baru lulusan anak pondok pesantren langsung mau nikah, jangan. Maksud saya apa? Anda persiapkan dulu, karena Anda akan mengambil alih tanggung jawab. Bukan yang ambil anak orang, enggak. Ambil alih tanggung jawab. Tanggung jawab, Anda harus tanggung dan jawab. Anda nasihatkan buat teman-teman atau para ikhwah yang hendak menikah, persiapkan juga. Bukan minta mahar yang murah-murah. Jaga dong kualitas kita. Kita mampu 10 juta, 10 juta. 20 juta mampu kita, 20 juta. 50 juta mampu, 50 juta. Yang paling mudah. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi jangan baru lulusan pondok, kita belum bisa ngapa-ngapain, cuma lulusan pondok. Jangan. Kita harus betul-betul cari. Kecuali, Masya Allah, orang tua atau calon mertua kita bisa. Nah, yang penting antum menjaga kehormatan antum, tujuan antum baik, saya bantu. Baru seperti ini, sebagian Masya Allah yang kita tahu, para mertua itu Masya Allah membantu membuatkan anaknya lapangan pekerjaan, Masya Allah. Semoga Allah SWT senantiasa mempermudah urusan antum kita semua. Ya, antum kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.